Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Setiawan atau Pak Iwan. Dalam video pembelajaran untuk sekolah dasar kali ini akan saya tampilkan video pembelajaran untuk kelas 2 SD, di mana di masa pandemi ini anak-anak belajar secara daring, belajar dari rumah, dan Pak Guru akan membantu pembelajaran kalian supaya kalian bisa memahami dengan baik matematika pelajaran kelas 2. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang tema 1. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut pada video pembelajarannya, jangan lupa kalian yang belum menekan atau mengikuti video ini dengan sebelumnya, maka klik dulu tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang lainnya. Klik tombol subscribe, klik tombol loncengnya, serta berikan jempol tanda like-nya. Dan jangan lupa komentar kalian yang positif akan saya terima untuk membangun video-video pembelajaran yang lainnya supaya lebih baik lagi dan bermanfaat bagi kita semuanya. Saksikan video ini sampai selesai. Dan inilah video pembelajaran untuk kelas 2 sekolah dasar. Anak-anak, kelas 2 sekolah dasar, tema 1 yaitu tentang hidup rukun. Dalam tema 1 ini akan dibagi menjadi 4 subtema. Nah, sekali lagi, video pembelajaran ini bermaksud untuk membantu kalian belajar di rumah, didampingi oleh orang tua, supaya kalian bisa mengikuti dengan baik. Nah, Guru berusaha untuk membantu kalian menerangkan tentang apa yang harus kalian pelajari. Nah, untuk tema 1 hidup rukun ini, kita pertama akan bahas tentang subtema yang pertama, yaitu hidup rukun di rumah. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang berbagai macam kegiatan hidup rukun di rumah. Maka itu, jangan sampai kalian ketinggalan, jangan sampai kalian skip video ini, karena kalau kalian skip maka nanti akan ketinggalan ilmunya. Maka saksikan sampai selesai ya video ini. Supaya apa? Supaya kalian bisa memahami pembelajarannya dengan baik. Sekali lagi, untuk materi kelas 2 tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, ada 6 pembelajaran. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama akan kita bahas beberapa materi. Materinya ada 6. Ada 6 materi pembelajaran. Seperti apa saja materi pembelajarannya? Nah, kalian saksikan, amati, dan nanti jika ada pertanyaan bisa ditulis di komentar di bawah ini supaya kalian bisa berinteraksi langsung dengan saya. Pembelajaran pertama, kita akan bahas tentang materi menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita. Dilanjutkan dengan mengucapkan ungkapan pada teks percakapan. Kemudian yang ketiga, menyatakan kumpulan objek dengan suatu bilangan. Dilanjutkan dengan materi membaca lambang bilangan. Selanjutnya, materi yang kelima adalah membedakan panjang pendek bunyi pada suatu lagu anak. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang menampilkan panjang pendek pada lagu anak.
Seperti apa? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah materi tentang menyebutkan ungkapan pada teks cerita. Anak-anak pasti tahu ya, ungkapan pada teks cerita. Udin mempunyai kakak perempuan yang bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di dalam rumahnya. Nah, nanti bisa baca di buku siswanya tentang ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ya, di situ ada kata buah tangan yang artinya oleh-oleh dan buah hati yang artinya kesayangan. Ya, seperti kalian juga buah hati dari orang tua kalian juga. Ya, nah. Ada dua ungkapan tadi. Sekarang kita berusaha untuk mengucapkan ungkapan tersebut dari teks cerita tersebut. Jadi apa? Buah hati. Ya, apa tadi buah hati? Kesayangan. Yang kedua, buah tangan, artinya oleh-oleh. Tadi yang di cerita miring adalah buah tangan dan buah hati. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya, itulah yang disebut dengan ungkapan. Coba itu ada percakapan antara ayah dan Udin serta Mutiara. Ayah berkata, anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, itu kira-kira apa yang akan diucapkan oleh Udin dan Mutiara ya? Coba, apa tadi kalau sudah melihat percakapan atau teks ceritanya dari Udin dan Mutiara, kira-kira apa yang akan diucapkan oleh Udin dan Mutiara? Ya, coba selesaikan. Ya, ini hanya sebagai contoh saja. Kalian bisa memberikan jawaban yang lain. Nah, jawaban dari Udin. Ore, ayah bawa mainan buat Udin. Terima kasih ayah. Ya, Mutiara juga sama. Asyik. Ayah bawa buku cerita buat aku. Makasih ya ayah. Ya, itu kira-kira jawaban dari percakapan yang diucapkan oleh Udin dan Mutiara. Apakah kalian boleh menjawab dengan yang lainnya? Oh, tentu saja, sangat diperbolehkan. Kalian bebas menentukan jawabannya sesuai dengan apa yang ada dalam teks cerita tadi. Ya, kalian boleh bereksplorasi dan mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kalian. Nah, sekarang kalian coba praktekkan, peragakan percakapan tadi antara ayah Udin dengan kakaknya Mutiara tadi dengan teman sebelahmu. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Jadi ada ungkapan apa tadi? Oh benar, buah tangan yang artinya tadi apa? Oleh-oleh. Dan satu lagi, buah hati yang artinya kesayangan. Silakan kalian peragakan dengan teman kalian, ya, dengan teman atau dengan kakak atau dengan adik di rumah tidak apa-apa. Peragakan supaya apa? Kalian bisa mempraktekkan bagaimana cara bercakap-cakap atau berdialog dengan orang lain. Nah, bisa ya? Jempol kalau sudah bisa, tepuk tangan dengan semuanya ya. Nah, sekarang masuk ke materi 3. Materi ketiga adalah menyatakan kumpulan objek dengan bilangan. Apa maksudnya? Perhatikan ya. Maksudnya adalah bahwasanya nanti kita akan menyatakan ada beberapa kumpulan dengan suatu bilangan. Dan baca, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku tersebut tersusun dengan rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita bisa menghitungnya dengan mudah? Ya, kita pakai sistem
satu kelompok adalah satu puluhan. 50-an sama dengan 50. Ya, itu ada, kalau ada 5 tumpuk, ya, di mana ada tumpuknya ada 10, maka itu ada 50. Terus yang satunya tidak ada 10, maka itu dihitung satuannya ada 7. Ya, berarti ada 57. Nah, sekarang kamu lihat, kalau di situ ada bukunya ada 7 tumpukan, ya, di mana masing-masing tumpukan itu ada 10, maka itu ada 70. Sedangkan yang tumpukan yang sisanya itu tidak ada 10, itu cuma ada 7, maka jumlahnya adalah 77. Coba perhatikan kembali buku-buku di dalam rak tersebut, ya. Nah, ada yang tumpukannya jumlahnya ada 10 tumpuk, di mana masing-masing tumpukan ada 10. Sehingga berapa ya jumlahnya ya? Kalau satu tumpukan ada 10, terus ada 10 tumpuk. 10, 10, 10, 10 sampai 10. Berapa coba? Iya, benar 100 ya. Ada 100 buku. Paham ya? Nah, nanti kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan kembali. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat. Apa itu materi keempat? Membaca lambang bilangan. Ya, membaca lambang bilangan. Perhatikan. Yang tidak memperhatikan nanti tidak bisa loh ya. Ya, perhatikan ya. Oke. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Satu kubus disebut dengan satu kubus satuan. Kalau ada 10 tumpuk, ya, 10 kubus satuan, jadinya satu kubus puluhan. Ya, kalau cuma satu tok namanya satu kubus satuan. Kalau tadi ditumpuk jadi 10 namanya satu kubus puluhan. Nah, kalau satu kubus puluhan dijajarkan lagi ada 10 kubus puluhan jadi satu, namanya satu kubus ratusan. Jadi semakin besar, semakin banyak. Saya yang kecil tadi satuan, yang kedua tadi puluhan, yang duanya tadi ratusan. Nah, sekarang kita coba, kita berlatih. Nomor 1, kamu perhatikan, itu ada kubus yang besar, berarti kubusnya apa? Ratusan. Satu ratusan. Terus sampingnya ada berapa tuh yang puluhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 puluhan. Nah, sampingnya dihitung ada berapa itu? Hitung ada berapa coba? Berapa ya? Ada berapa? 7. Oh ya, hitung 1, 7, oh 8. Ada 8 ya? Oh 8 bener. Pinter berarti teliti ya anak-anak ya. Yang paling terakhir ada 8 ya, 178. Yang lainnya bisa ya? Bagus. Nah, yang lainnya nanti dikerjakan, nanti dikoreksi oleh Pak Guru. Kelima adalah tentang membedakan panjang pendek pada lagu, panjang pendek bunyi, ya, panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Ya, lagu apa yang akan kita bicarakan di sini adalah lagu tentang judulnya Peramah dan Sopan. Seperti apa lagunya? Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, nenek dan tolan, tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bagus. Andai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong,
rajin belajar, beramah dan sopan. Terima kasih, bagus, pinter ya. Nah, udah bisa membedakan ya yang panjang dan pendek. Kalau agak panjang ya berarti itu panjang, kalau pendek ya pendek itu ya. Kamu nanti berikan tanda titik hitam pada bagian yang dinyanyikan pendek dan tanda strip pada bagian yang dinyanyikan panjang. Coba. Bukan yang congkak, bukan yang sombong. Kira-kira mana yang dikasih tanda titik hitam, mana yang dikasih tanda strip ya? Ingatkan, bukan yang congkak, bukan yang sombong. Coba mana bisa bedakan ya? Kalau yang pendek berarti tandanya apa tadi? Tanda titik hitam. Kalau yang panjang, pinter, tanda strip. Lagi coba bareng. Bukan yang congkak, bukan yang sombong. Bisa ya? Pinter. Nanti dikumpulkan semuanya pada Pak Guru untuk dinilai. Ya. Nah, anak-anak, ternyata pembelajaran kita pertama sampai segini. Ya. Siapa yang belum paham nanti bisa tanya-tanya pada Pak Guru. Ya. Akan Pak Guru jawab. Terima kasih atas perhatian, atas dari tontonan kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol like, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.